Perkenalkan, nama saya Sandi Pasaso dengan nomor stambuk 2171611 257. Di sini saya akan membahas tentang penyiraman otomatis pada tanaman berbasis Arduino menggunakan sensor kelembapan tanah. Latar belakang. Di dalam bidang pengetahuan dan teknologi, belakangan ini berkembang pesat dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan inovasi untuk menciptakan alat agar dapat menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini yang dapat dilihat dari industri-industri yang besar. Di era globalisasi ini saat ini, manusia tidak lepas dari perkembangan dan teknologi oleh karena itu manusia harus mampu menguasai teknologi dan dapat bersaing dengan negara lain. Alat ini juga dapat memudahkan manusia dan tenaga menjadi pertimbangan manusia dalam melakukan aktivitas. Dari waktu ke waktu manusia dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga membuat manusia dalam menyiram tanaman dengan mudah. Oleh karena itu penulis berusaha untuk membuat sistem penyiraman tanaman secara otomatis, di mana alat ini akan menggunakan sensor kelembapan tanah dan Arduino Uno sebagai alat kendali dan kontrol utama dalam alat tersebut. Alat ini berfungsi untuk menyiram tanaman secara otomatis dengan menggunakan sensor kelembapan tanah dan memudahkan manusia untuk bercocok tanam dalam ruangan tertutup seperti di dalam rumah atau di atas teras. Masalah penelitian. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut ke dalam proyek ini dengan judul penyiraman otomatis pada tanaman berbasis Arduino menggunakan sensor kelembapan tanah. Karena pada alat ini dapat membantu manusia dalam menyiram tanaman secara otomatis sehingga berfungsi untuk mengontrol dan membacanya. Identifikasi masalah yang ada dalam judul penyiraman otomatis pada tanaman berbasis Arduino menggunakan sensor kelembapan tanah. Karena alat ini dapat membantu para petani sayuran dalam penyiraman dengan otomatis, sehingga waktu tidak lagi menyiram secara manual, tetapi para petani hanya mengontrolnya. Metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, bahan dan alat penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Pada tempat penelitian yang akan ditempati meneliti tentang alat ini yaitu di perkebunan tanaman sayur seorang petani sayur mayur yang menggunakan alat canggih seperti Arduino Uno yang akan digunakan untuk menyiram tanaman agar dapat membantu masyarakat petani sayur. Waktu penelitian dapat dilakukan pada bulan depan agar waktu yang tepat untuk meneliti di sebuah perkebunan petani yang canggih. Bahan dan alat penelitian. Dalam perencanaan dan pembuatan sistem penyiraman tanaman otomatis pada sensor kelembapan tanah berbasis Arduino Uno ini, dalam pengerjaannya perangkat keras meliputi pembuatan model, pemasangan sensor kelembapan tanah, relay, penempatan pompa, dan sprinkler. Bahan yang digunakan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan alat. Perangkat keras yaitu Arduino Uno, sensor kelembapan tanah, relay, pompa air, dan sprinkler. Pengertian Arduino Uno. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform
platform dari physical computing yang bersifat open source. Arduino juga merupakan kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan integrated development environment atau IDE yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, mengcompile menjadi kode biner, dan mengunggah ke dalam memori mikrokontroler Arduino. Dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Arduino juga merupakan kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan integrated development environment atau IDE yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, mengcompile menjadi kode biner, dan mengupload ke dalam memori mikrokontroler. Ada banyak proyek dan alat-alat dikembangkan oleh akademisi dan profesional dengan menggunakan Arduino. Selain itu, juga banyak modul-modul pendukung seperti sensor, tampilan, penggerak, dan sebagainya yang bisa disambungkan dengan Arduino. Arduino berevolusi menjadi sebuah platform karena ia menjadi pilihan dan acuan bagi banyak praktisi. Seperti pada gambar tersebut, sensor kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah merupakan sensor yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Sensor ini terdiri dua probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban tanah. Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik, sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik. Kita lihat pada gambar sensor tanah. Relay. Berdasarkan hasil penyiraman tanaman, relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi di dekatnya, seperti pada gambar berikut. Secara umum, relay digunakan untuk menentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, remote control. Dapat menyelesaikan dan mematikan alat dari jarak jauh. Yang kedua, penguat daya. Menguatkan arus atau tegangan. Secara prinsip kerja dari relay. Ketika coil mendapat energi listrik, energi Z akan timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armatur yang berpegas dan kontak akan menutup. Pompa air. Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan cairan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau untuk mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi, dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Hal ini
dicapai dengan membuat suatu tekanan yang rendah pada sisi masuk atau suction dan tekanan yang tinggi pada sisi keluar atau check-in dari pompa. Pompa juga dapat digunakan pada proses yang membutuhkan tekanan di hidraulik yang besar. Hal ini bisa dijumpai antara lain pada peralatan berat. Dalam operasi, mesin-mesin peralatan berat membutuhkan tekanan di disk yang besar dan tekanan isap yang rendah. Akibat tekanan yang rendah pada sisi isap pompa, maka fluida akan naik dari kedalaman tertentu, sedangkan akibat tekanan yang tinggi pada sisi disk akan memaksa fluida untuk naik sampai pada ketinggian yang diinginkan. Dan pada pengguna pompa pada saat ini adalah pompa air yang digunakan untuk daerah indoor saja. Seperti pada gambar pompa tersebut. Lihat skema dari penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino. Yang pertama, dari sensor kelembapan tanah akan ditancapkan ke tanah sehingga mendapat energi dari ke Arduino, dan Arduino mengirimkan energi ke relay sehingga relay dapat mengirimkan energi ke pompa. Perangkat lunak yang pertama, software dan alat solder listrik. Jalan penelitian dimulai dari merancang dan mendesain alat penyiram otomatis, pembuatan media tanaman vertikultur, dan pembuatan program awal sebelum dilakukan kalibrasi sensor, pengujian komponen pada sistem otomatis, dan menguji alat penyiraman otomatis secara keseluruhan. Pada gambar diagram berikut, kita akan mulai. Setelah itu, persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan rancangan dan pembuatan media tanaman dan sistem penyiraman. Setelah itu, pemrograman pendahuluan, lalu kalibrasi sensor, lalu pemrograman lanjutan, kemudian pengujian alat. Kita akan mensimulasi alat sudah benar. Kalau belum, kita akan kembali ke pembuatan rancangan sampai alat tersebut sudah benar. Kemudian pengambilan dan analisis data. Setelah itu selesai. Flowchart penelitian. Flowchart ini akan menampilkan langkah yang akan dilakukan saat penelitian. Akan mulai dari start, memeriksa jadwal penyiraman. Setelah itu data jadwal penyiraman, kemudian pengambilan data jadwal penyiraman, lalu mengirim data jadwal, kemudian jadwal. Kalau sudah tidak ada jadwal saat ini, akan langsung end dan kembali ke start. Kalau jadwal saat ini ada, menyiram sesuai jadwal, lalu end, kemudian kembali ke start, dan seterusnya. Jadwal penelitian, waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap implementasi sistem
pakar mendeteksi penyakit pada tanaman yang menggunakan metode penelitian ini yang akan dimulai awal bulan Mei sampai akhir bulan Juli 2002. Adapun jadwal pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Pengumpulan data akan dilakukan selama 4 kali. Setelah itu analisa sebanyak 4 kali dan perancangan sebanyak 3 kali di bulan Juni, dan pengkodingan lakukan sebanyak 4 kali di bulan Juni, dan testing pengkodingan dilakukan secara 6 kali sampai Juli, dan testing dilakukan sebanyak 3 kali dari bulan Juni sampai bulan Juli, serta implementasi dilakukan sebanyak 3 kali di bulan Juli, dan dokumentasi dilakukan mulai dari bulan Mei sampai Juli.